Banyak nih masyarakat yang beranggapan kalau misalnya selesai pemilu dan pilkada, kemudian KPU tidak punya pekerjaan lagi, Pak. Kira-kira nih, Pak, apa sih pekerjaan atau kegiatan nih yang dilakukan oleh KPU pasca pemilihan? Itulah, makanya tantangan bukan tantangan, memang itulah kendala di mana nantinya ada pepatah mengatakan di mana masa di situ tiba akal. Jadi di mana nanti ada untuk memilih di situ berbondong-bondong. Padahal di PC yang saya ampuh, kegiatan itu masih ada. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sibolga. Hari ini merupakan episode ketiga kita yang sudah kita tayangkan di YouTube KPU Kota Sibolga. Dan saat ini sudah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang pastinya kredibilitasnya udah diakui nih ya teman pemilih. Beliau adalah seorang anggota KPU Kota Sibolga yang juga merupakan koordinator Divisi Data dan Informasi. Langsung saja kita sapa Bapak Asmaruddin Nasution. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Joyce. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Selamat datang di podcast KPU Kota Sibolga Pak, di episode ketiga. Nah di podcast kali ini kita akan banyak berdialog ya Pak, khususnya tentang data dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan. Oke. Nah Pak, banyak nih masyarakat yang beranggapan kalau misalnya selesai pemilu dan pilkada, kemudian KPU tidak punya pekerjaan lagi, Pak. Kira-kira nih, Pak, apa sih pekerjaan atau kegiatan nih yang dilakukan oleh KPU pasca pemilihan? Oh, baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat siang kepada teman pemilih. Pasca pemilu dan pilkada, KPU Sibolga bukannya tidak ada pekerjaannya, Joyce. KPU Sibolga itu ada pekerjaan dan banyak pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh KPU Sibolga. Di antaranya yaitu kalau bagian data pemilih ini ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ataupun PDPB. Kemudian bagian SDM, divisi SDM nantinya akan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih namanya. Oke, Pak. Kemudian yang lain-lain juga masih banyak melaksanakan yang namanya pengelolaan arsip, laporan-laporan, banyak kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kota Sibolga. Jadi anggapan kalau misalnya pasca pemilu KPU kemudian tidak punya pekerjaan itu tidak benar ya Pak. Tidak benar. Tetap saja KPU bekerja sama seperti instansi lainnya. Baik Pak, divisi data dan informasi ini merupakan divisi yang secara khusus bertugas untuk mengelola data pemilih. Nah, itu kan mencakup tentang data pribadi Pak, seperti misalnya NIK, kartu keluarga, dan juga alamat. Bagaimana sih Pak KPU Kota Sibolga itu mengelola data pemilu sambil memastikan kalau data itu aman, kemudian transparansinya dan akurabilitasnya? Baik, terima kasih Joyce. KPU Sibolga dalam mengelola data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tadi, Joyce. KPU Sibolga itu yang pertama itu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data. Yang kedua, KPU Sibolga itu memastikan atau mengajak masyarakat supaya nantinya aktif untuk pengawasan partisipasi namanya. Kemudian KPU Sibolga itu dalam mempublikasikan hasil pemilu itu secara tepat waktu dan terbuka. Begitu, Jus. Baik. Berarti kemudian ketika sudah dapat data per TPS-nya misalnya nih Pak, kemudian akan diumumkan begitu ya Pak? Iya, diumumkan. Iya, oke nih Pak. Nah, ketika untuk mengumpulkan data pemilih Pak, ada yang dilaksanakan pencocokan dan penelitian. Kira-kira Pak, apa saja sih tantangan yang dihadapi khususnya di KPU Kota Sibolga ketika dalam proses pengumpulan dan mengolah data pemilih? Baik.
Dalam tantangan sebetulnya bukan tantangan ya. Oke. Hambatan juga dibilang bukan hambatan. Memang itulah kendala dalam mengumpulkan atau mengelola Mhm. data pemilih ini. Apalagi Oke. waktu pencocokan dan penelitian, Joyce. Taulah, kadang datang petugas kita, Mhm. masyarakat tidak ada di rumah. Malahan Oke. diulang-ulang sempat 3 hari memang tidak ada di rumah. Kemungkinan pemilih itu mungkin di luar kota. Itulah Oke. tantangannya. Kemudian ada lagi, pemilih ini tidak mau memutakhirkan datanya. Maksudnya Oke. begini, Joyce. Pemilih ini dia sudah menikah, Mhm. tapi di statusnya masih belum menikah, belum Oke. diperbarui datanya. Itulah makanya tantangan bukan tantangan, memang itulah kendala di mana nantinya ada pepatah mengatakan di mana masa di situ tiba akal. Jadi di mana nanti ada untuk memilih di Mhm. situ berbondong-bondong. Padahal KPU Sibolga ini kan mengajak masyarakat kota Sibolga ini selalu memutakhirkan datanya. Baik status ataupun ada anak yang sudah 17 tahun diharapkan itu untuk mendaftarkan ke KPU Sibolga gitu, Jos. Oke, agar tetap bisa menyampaikan Iya, haknya ya Pak iya, sebagai pemilih. iya. Baik Pak. Nah, em, bagaimana nih Pak data pemilihan yang kemudian setelah selesai dimutakhirkan, kemudian digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Apakah itu memang salah satu prosesnya Pak? Eh, Baik, Joyce, memang betul. Data pemilih ini maksudnya sebetulnya dasarnya itu untuk apa namanya tadi, untuk memastikan partisipasi masyarakat itu meningkat. Ya, makanya KPU Sibolga itu mengajak masyarakat Kota Sibolga bagi yang belum terdaftar itu supaya mendaftarkan. Maksudnya apa? Supaya daftar pemilih DPT di Kota Sibolga ini maksudnya kalau bisa semua dapat masyarakat ini dapat menyalurkan hak pilihnya waktu pemilihan. Contoh begini, Joyce. Waktu DPT terakhir itu kan 70.164 orang. Oke. Tapi partisipasi masyarakat pada masa itu 74%. Artinya apa? Pemilih di Kota Sibolga itu yang menyalurkan hak pilihnya waktu pilkada itu sebanyak 51.988 orang. Oke. Iya, Jadi artinya kan terjadi ada. penurunan ya Pak? Iya, ada. Jadi maksudnya makanya itu maksudnya masyarakat ini selalulah update to date mengenai daftar pemilih sehingga partisipasi masyarakat dalam memilih itu meningkat. Baik. Oke Pak. Nah, eh, dalam pelaksanaan tugasnya Pak, KPU juga khususnya KPU Kota Sibolga dibantu dengan kecanggihan teknologi begitu ya Pak. Nah, kira-kira Pak seperti apa peranan teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan data pemilih? Oh, baik, Joyce. Memang teknologi ini sangat mendukung, Joyce. Sangat-sangat membantu, apalagi di Baik. KPU Kota Sibolga ini. Sebetulnya basis pengelolaan data ini melalui semua teknologi. Kalau memang tidak dibantu teknologi mungkin entah kayak mana, Jess. Jadi teknologi ini sangat membantu. Apalagi di data ini ada namanya SIDALI, Sistem Oke. Informasi Data Pemilih, sehingga data pemilih yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sibolga ini, dapat diakses. Oke. Mudah diakses oleh masyarakat Sibolga. Kemudian bagi masyarakat yang belum terdaftar bisa dibuka melalui DPT cek DPT online dia. Oke. Ya, bagi yang masyarakat yang belum terdaftar bisa dicek melalui cek DPT online gitu. Oke, jadi itu salah satu upaya juga ya Pak Upaya. untuk mempermudah masyarakat. Nah, cek DPT online itu cukup hanya buka portal cek Portal DPT ya, online KPU, iya. kemudian masukkan NIK. Nih, Nah, teman-teman pemilih bisa melihat apakah teman pemilih sudah terdaftar atau tidak, iya. gitu ya Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, data pemilih yang sudah dimutakhirkan itu kan berisi data pribadi Pak, seperti NIK misalnya, yang sebenarnya keamanannya dilindungi juga oleh Undang-Undang Kerahasiaan nih Pak. Kira-kira Pak bagaimana KPU bisa memastikan kalau data pemilih itu aman dari potensi ancaman cyber? Oh, baik. Terima kasih. Memang KPU Sibolga itu selalu mengutamakan kerahasiaan data pemilih, Jos.
Kemudian dari ancaman cyber ini KPU Sibolga itu melaksanakan beberapa langkah. Di antaranya yaitu membuat autentikasi atau sandi yang kuat supaya jangan bisa diotak-atik oleh pihak yang tidak berwenang gitu, Jus. Kemudian KPU Sibolga itu melaksanakan memutakhirkan data itu perangkat lunak secara berkala. Perangkat lunak yang ada di KPU Kota Sibolga itu dibersihkan secara berkala. Kemudian banyak hal yang lain untuk supaya jangan cyber ini tidak bisa merusak data yang ada di KPU Kota Sibolga. Oke, itu juga membuat tanda bintang-bintang Bintang ya. untuk nicknya juga Supaya merupakan salah satu kerahasiaan itu upaya ya Pak ya. upaya. Baik. Nah, mengingat saat ini Pak, pemilu dan pemilihan udah usai, apa program kerja khususnya nih di divisi data dan informasi saat ini Pak? Memang kita ketahui Jos, bahwasanya pasca pemilu dan pilkada, KPU Sibolga ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bukan tidak ada pekerjaan. Apalagi di divisi perencanaan data dan informasi, divisi yang saya ampuh, kegiatan itu masih ada, yaitu namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data-data ini dimutakhirkan kembali, data-data pemilu dan pilkada itu dimutakhirkan kembali, sehingga menghasilkan data untuk pemilu yang akan datang. Oke, jadi ini merupakan referensi ya Pak untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang. Nah, apa sih tujuannya Pak? Ya, tujuannya kembali seperti yang saya sampaikan tadi, Jos. Itu memutakhirkan data, kan banyak. Pas KPU Pilkada Kota Sibolga yang seperti yang kita ketahui bahwasanya Pilkada Kota Sibolga atau Pilkada serentak itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 yang lalu. Kan pasti dipastikan banyak masyarakat yang pada waktu itu, apalagi pemilih pemula yang belum bisa menyalurkan aspirasinya, pasti sudah banyak yang berusia 17 tahun ataupun sudah menikah. Sehingga KPU itu, apalagi KPU Sibolga itu memutakhirkan data-data yang demikian supaya nantinya masyarakat itu dapat tercover dia menjadi pemilih di KPU Kota Sibolga atau pemilih nantinya pemilih yang akan datang. Oke, baik Pak. Nah, saat ini sedang berlangsung proses PDPB, disingkat begitu ya Pak? Iya. Kira-kira sampai kapan nih prosesnya berlangsung Pak? Prosesnya itu sebetulnya tidak ada masanya, makanya KPU Sibolga ini melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Nantinya data itu ada diplenokan namanya Jos, diplenokan per 3 bulan, terbulan namanya. Setiap 3 bulan itu kita plenokan. Kemudian KPU Sibolga itu sudah melaksanakan 2 kali pleno, terbulan pertama dan kedua. Kemudian KPU Sibolga itu juga diundang dalam proses pleno di provinsi, namanya per semester, per 6 bulan. Jadi KPU Sibolga juga sudah pernah melaksanakan atau mengikuti pleno yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Gitu, Jus. Nah, apa saja sih Pak data yang dimutakhirkan ketika proses PDPB? Ya, data yang dimutakhirkan waktu proses PDPB ini banyak. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Joyce. Data itu perubahan status. Kita ketahui bahwa status itu ada yang namanya pernah menikah, sudah menikah atau belum menikah. Jadi yang belum menikah ini apabila dia sudah menikah, berarti kita ubah statusnya. Itu wajib juga dilaporkan ke KPU Kota Sibolga supaya akurat data itu terjaga dia, Jos. Begitu. Oke, ini termasuk data yang meninggal dunia ya, meninggal dunia. Apalagi kan kita ketahui bahwasanya KPU Sibolga ini lebih giat-giatnya berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, kecamatan, kelurahan, maupun dinas dukcapil kan, Yus kan? Iya. Pak. Baik Pak, sebagai penutup Pak, kira-kira nih apa sih saran atau masukan yang mau Bapak berikan selaku koordinator divisi data dan informasi kepada teman pemilih Pak?
saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sibolga, bagi masyarakat selalu mengakses namanya cek DPT online. Kenapa? Di situ akan kita dapatkan nanti bagi masyarakat yang belum terdaftar maupun sudah terdaftar. Sehingga nantinya pemilih ini akurat dia, Jos. Jadi kami mohon kepada masyarakat Kota Sibolga, kami dari KPU Kota Sibolga mengharapkan kepada masyarakat Kota Sibolga agar masyarakat yang belum terdaftar dalam pemilih tetap KPU Kota Sibolga supaya dapat hadir langsung ke KPU Sibolga untuk mendaftarkan pemilih yang belum terdaftar. Begitu, Jess. Baik, Pak. Nah, terima kasih Pak sudah mau hadir mengisi di podcast KPU Kota Sibolga. Sampai ketemu selanjutnya, Pak. Teman pemilih, sampai di sini episode 3 podcast KPU Kota Sibolga. Jangan lupa saksikan terus podcast KPU Kota Sibolga yang akan kami update di kanal YouTube KPU Kota Sibolga. Sampai jumpa.